Selamat pagi saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pagi hari ini kita kembali mencari wajah Tuhan. Kita mengangkat pujian dan sembah kepada Tuhan Yesus, karena memang inilah yang kita berikan yang terbaik di hidup kita, yaitu mencari wajah Tuhan, menyembah dan memuji Tuhan. Karena Dia sudah terlebih dahulu menyelamatkan hidup kita, layaklah Dia untuk kita sembah, kita tinggikan. Mari saudara, kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita menaikkan pujian, penyembahan, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, puji syukur Tuhan Yesus, pagi hari ini kami boleh berkumpul kembali dalam mesbah doa pagi kami Tuhan. Kami mau memberi yang terbaik Tuhan. Kami mau selalu setia. Kami mau belajar menyenangkan hati-Mu sebagaimana Engkau sudah lebih dulu telah membuat kami Tuhan Yesus. Oh Bapa, berharga di mata-Mu Tuhan, sehingga kami ada kekuatan baru, ada keselamatan yang Kau beri, sehingga kami boleh Tuhan ada hari ini pun karena anugerah-Mu, karena kebaikan-Mu. Terima kasih buat karya salib-Mu Tuhan, pengorbanan-Mu Tuhan yang menyelamatkan hidup kami, dan kami membalasnya pagi hari ini Tuhan sebagai anak-anak-Mu Tuhan, memuji menyembah Engkau, menyenangkan hati-Mu, sebelum juga Engkau memberkati kami dengan firman-Mu menjadi kekuatan kemenangan buat hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak izinkan kuasa iblis mengganggu mesbah doa pagi kami, terlebih hati pikiran kami. Kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan menjamah, kuasa Tuhan mengurapi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita mau nyanyikan pujian. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Tuhan Yesus. Seperti pagi hari ini kita mendapatkan kekuatan yang baru. Nyanyikan pujian dengan segenap hati, dengan segenap cinta kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah juga mengasihi kita. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus Kristus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, amin, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus, seperti pagi hari ini. Kekuatan di hidupku kami dapat di dalam-Mu Tuhan. Ku dapat dalam Yesus, amin. Dia tak pernah tinggalkanku, amin, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kau ajaib Tuhan, kami serukan pujian ini, amin Tuhan. Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, amin Tuhan. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan hidup kami, pulihkan, amin, keadaanku dalam
selamanya. Mari kita menyembah Tuhan. Oh, serukan nama Tuhan Yesus dan sambil memandang wajah Tuhan Yesus yang memberikan kita kekuatan, yang memberikan kita kesembuhan, yang memberikan kita keselamatan. Ajaiblah Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan penuh kuasa. Engkau sanggup pulihkan kehidupan kami. Engkau sanggup mengadakan mujizat-Mu. Kau sanggup pulihkan, Kau sanggup Tuhan Yesus, Kau berikan kekuatan. Sebab Engkau Tuhan Allah kami yang berkuasa atas segala kehidupan, baik di langit, di bumi maupun keadaan kami Bapa. Ku sembah Kau, kami sembah Kau Tuhan. Hidup kami serahkan padamu. Di dalam tangan-Mu Tuhan kami dapatkan kekuatan, kesegaran. Di dalam firman-Mu Tuhan, air kehidupan bagi kami. Yesus Tuhan. Ya Ramaya Sande, haleluya Bapa. Ya Ramasika Ramaya Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, bahkan ada dalam keadaan apapun situasi kami hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau meneguhkan Tuhan hidup kami dengan Tuhan. Kuasa firman-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu yang berjalan, yang Tuhan menjamah melawat kami hari ini. Kuasa Tuhan Yesus tidak dibatasi dengan ruang waktu dan tembok apapun Tuhan. Tidak ada yang bisa memisahkan, menghalangi kami boleh menerima kuasa kasih-Mu Tuhan. Seperti pagi hari ini kami percaya Tuhan, anak-anak-Mu diberikan lawatan-Mu, jamahan-Mu, yang sakit disembuhkan, yang lemah dalam keadaan apapun Tuhan Kau berikan kelegaan. Tidak ada yang bisa memisahkan iman kami, percaya kami dan lawatan Tuhan. Oh Bapa, Tuhan pasti membela kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu, buat karya pengorbanan-Mu, salib-Mu Tuhan. Kami mau memuji-Mu Tuhan bersama dengan anak-anak-Mu. Kaulah air kehidupan yang memberikan kami kelegaan. Kami tak mau takut dalam hidup ini, karena kami percaya Engkau ada di dalam hidup kami, menyertai kami selamanya. Immanuel, Kaulah air kehidupan bagi setiap hidup kami anak-anak-Mu. Kaulah air kehidupanku yang memberikan kami kelegaan, memberi kelegaan. Benar Kau Tuhan, Kaulah air kehidupan buat kami. Kaulah air kehidup, Kaulah roti yang memberikan kekuatan. Amin, amin. Yang memberi kekuatan. Sekali lagi saudara, angkat pujian-Mu dengan segenap hati. Kaulah air, Kaulah air kehidupan-Mu. Firman-Mu memberikan kami kelegaan, yang memberi kelegaan. Kaulah roti kehidupan, Kaulah roti kehidupan yang memberi kami kekuatan, yang memberi kekuatan. Tiada ku takut jalani hidup ini, tiada ku takut, amin Tuhan, jalani hidup ini bersama Yesus. Kemenang, amin. Kami percaya kami menang di dalam-Mu Tuhan. Tiada ku ragu akan janji firman-Mu, akan janji-Mu Tuhan. Bersama Yesus ku menang, amin. Terima kasih Tuhan. Kaulah air kehidupan bagi setiap orang yang percaya kepada-Mu Tuhan Yesus. Kaulah air kehidupanku yang memberikan kelegaan, kesegaran, yang memberi kelegaan di dalam hidup kami. Kaulah roti kekuatan buat hidup kami. Kaulah roti kehidupanku, memberikan kekuatan, amin, yang memberi kekuatan. Tiada ku takut jalan hidup ini, tiada ku takut.
firman-Mu, akan janji-Mu Tuhan. Bersama Yesus ku menang, tiada ku takut jalani, tiada ku takut jalani hidup ini, jalani hidup ini. Bersama Yesus ku menang, nyanyikan, tiada ku takut, tiada ku ragu akan firman-Mu Tuhan, akan janji-Mu Tuhan. Bersama Yesus ku menang, tiada ku ragu, tiada ku ragu akan janji firman-Mu, akan janji-Mu Tuhan. Bersama Yesus ku menang, kami percaya bersama Yesus kami menang, amin Tuhan. Bersama Yesus ku menang, bersama Yesus, bersama Yesus ku menang. Inilah kemenangan di dalam hidup kami, karena Tuhan Yesus bersama dan senantiasa menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan boleh mengurapi setiap kami yang mendengarkan firman dan menyampaikan, agar hidup kami diubahkan dari hari ke hari. Segala kuasa kegelapan roh jahat yang cuma mengganggu, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami dengan firman Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Shalom saudara, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam mesbah doa pagi. Ya, biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan dalam hidup saudara dan saya, dan firman Tuhan ini boleh mengubahkan hidup saudara dan saya, sehingga kita semakin menjadi seperti Yesus Tuhan kita. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan, saudara, dengan tema firman Tuhan, air yang memberi kehidupan. Ya, kita akan baca di dalam Yehezkiel pasal yang ke-47 ayat yang ke-9. Kita akan membaca ya, ayat yang ke-9. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ya, ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Ya, saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus, dalam penglihatan Yehezkiel, ya saudara, ada air yang keluar dari ambang pintu bait suci. Ya, aliran air ini memberikan kehidupan. Ya, kemana air mengalir, di sana ada kehidupan yang terjadi. Ya, itulah penglihatan yang diperlihatkan Allah, saudara, kepada Nabi Yehezkiel. Saudara, air yang memberi kehidupan itu adalah lambang Roh Kudus atau Roh Allah. Ya, saudara, rohlah yang memberi kehidupan. Di dalam Roma 8 ayat yang ke-11 mengatakan, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Ya, jadi saudara, air yang mendatangkan, membawa kehidupan itu adalah lambang daripada Roh Kudus. Ya, nah saudara, apakah dampak dari Roh Kudus yang menghidupkan ini, yang membawa kehidupan ini? Ya, saudara,
dampaknya yang pertama adalah pertumbuhan rohani, ya. Di dalam ayat yang kedua, Yeskiel pasal yang ke-47, ya. Saudara, ayat yang kedua kita akan membaca, lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk dalam air, maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang, suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi, ya. Saudara, aliran air yang diukur 1000 hasta pertama, dalamnya sampai pergelangan kaki, menggambarkan tentang perjalanan, ya. Awal pertumbuhan rohani kita, saudara, Roh Kudus memimpin perjalanan hidup kita, ya, kehidupan kita ke dalam seluruh kebenaran, ya. Itu adalah awal dari pertumbuhan rohani saudara dan saya. Pekerjaan Roh Kudus adalah memimpin saudara dan saya di dalam seluruh kebenaran firman Tuhan, ya, sehingga kita dipimpin saudara, ya, oleh Roh Kudus yang diam di dalam hati kita. Karena hati kita adalah bait daripada Roh Kudus, ya, bait Allah, di mana Roh Allah tinggal di dalam hati saudara dan saya. Aliran air yang diukur 1000 hasta kedua, yang dalamnya sampai lutut, itu menggambarkan saudara, Roh Kudus membantu kita dalam berdoa, ya. Di dalam Roma 8 ayat yang ke-26 kita akan membaca Roma 8 ayat yang ke-26. Dikatakan firman Tuhan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, ya. Saudara, bahwa Roh Kudus membantu saudara dan saya dalam berdoa, dalam kelemahan kita tidak tahu, saudara, apa yang kita doakan, namun Roh Kudus menolong kita, membantu kita dalam kelemahan kita, ya, saudara, sehingga kita tahu apa yang menjadi kehendak Allah dan apa yang kita doakan. Dan firman Tuhan katakan ia berdoa untuk kita, saudara, ya, dengan keluhan yang tidak terucapkan. Ya, itulah peranan daripada Roh Kudus, ya, membantu saudara dalam kelemahan saudara dan saya, sehingga pada saat kita berdoa, saudara, kita dikuatkan, kita dibangun kembali roh kita, ya. Nah, saudara, yang ketiga, aliran air yang diukur 1000 hasta ketiga, yang dalamnya sampai ke pinggang, menggambarkan Roh Kudus yang memberi kekuatan dan kemampuan, ya. Saudara, dalam Sakaria 4 yang sampai ayat yang ke-6, ya, bukan dengan kekuatan dan keperkasaan, namun dengan oleh Roh-Mu, ya Tuhan, ya. Nah, saudara, orang yang dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Tuhan pasti hidupnya mengandalkan Tuhan, ya. Dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, ya. Nah, saudara, aliran air yang diukur 1000 hasta yang keempat, yang dalamnya sudah seperti sungai yang tidak dapat terseberangi, menggambarkan hidup yang dikuasai sepenuhnya oleh Roh Kudus, ya. Inilah orang-orang yang saudara hidupnya mau dituntun oleh Roh Kudus, ya, dikuasai oleh Roh Tuhan yang memimpin saudara dan saya dalam seluruh kebenaran, ya, firman Tuhan, sehingga saudara, kehidupan itu mengalir dalam hati saudara dan saya, hidup kita dikuatkan,
ya saudara, sehingga kita boleh berjalan dalam kemenangan, ya, oleh karena roh Allah yang ada dalam diri saudara dan saya, ya. Nah saudara, yang kedua, apakah dampak daripada Roh Kudus yang ada dalam diri kita sebagai orang percaya? Ya, yang pertama tadi memberi pertumbuhan rohani, ya. Saudara, ya, mengingatkan kita akan setiap firman yang kita dengar, menuntun kita dalam seluruh kebenaran, kemudian saudara menolong kita dalam kelemahan kita, sehingga kita, saudara, kelemahan-kelemahan kita, sehingga kita tahu apa yang kita doakan, dan Roh Kudus berdoa bagi saudara dan saya untuk kita pribadi, ya, sehingga kita dikuatkan. Nah saudara dan saya, yang kedua adalah menghasilkan kehidupan. Roh Kudus memberikan jaminan kehidupan. Ya saudara, di ayat yang ke-7 dari Yehezkiel itu kita sudah baca tadi, kita akan baca saudara, Yehezkiel pasal yang ke-47, ya. Kita akan membaca di sini ayat yang berikutnya, ya. Ayat yang kita akan melongkap, ia berkata kepadaku, ayat yang ke-8, sungai itu mengalir menuju wilayah timur, menurun ke Araba dan bermuara di laut asin, air yang mengandung banyak garam, dan air itu menjadi tawar, sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk yang berkeriapan di sana akan hidup. Ya, saudara, kemana sungai itu mengalir, ya, saudara, dikatakan firman Tuhan bahwa segala makhluk hidup itu di sana akan hidup, dan saudara, air laut itu menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semua di sana hidup. Ya. Saudara, itulah pekerjaan daripada Roh Kudus, ya. Saudara, ini berbicara tentang Roh Kudus yang memberikan jaminan kehidupan, yaitu perubahan hidup, ya. Saudara, dikatakan air laut yang asin menjadi tawar, ya. Kemudian kemana saja air itu mengalir, itu membawa kehidupan, ya, membawa perubahan hidup, saudara, ya. Pada saat kita membuka hati mendengarkan firman Tuhan ini, biar Roh Kudus Tuhan boleh bekerja mengubahkan hidup saudara. Kalau Roh Kudus mengingatkan kita akan setiap firman yang kita dengar atau dosa yang kita lakukan, agar kita tinggalkan, biarlah kita boleh bertobat, mendengarkan apa yang Roh Kudus ingatkan kepada kita, agar rohani kita tidak mati, ya, melainkan bangkit dan hidup kembali, ya, sehingga persekutuan kita dengan Allah Bapa, ya, kembali kita boleh lekat dan dekat dengan Bapa kita di surga, ya. Nah saudara, Roh Kudus memberikan jaminan kehidupan, yaitu perubahan hidup, pertobatan, dan juga kesembuhan, ya. Saudara, coba kita akan baca di ayat yang ke-12. Kita melangkah. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan, yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu, ya. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat, ya. Saudara, Roh Kudus memulihkan saudara. Roh Kudus Tuhan bekerja dalam hati saudara, mendatangkan perubahan hidup, pertobatan. Roh Kudus dalam diri saudara dan saya, ya, di mana ada kuasa Roh Kudus, di situ ada pemulihan, di situ ada kesembuhan, baik kesembuhan secara jasmani maupun terlebih rohani, sehingga hidup kita dipulihkan dan diubahkan oleh Tuhan. Ya, saudara dan saya, ya, saudara, mendatangkan mukjizat Tuhan, ya. Biarlah kita berdoa dalam setiap ibadah kita, persekutuan kita dengan Tuhan. Biar Roh Allah boleh hadir di tengah-tengah kita, mengubahkan hidup saudara, yang memberikan kekuatan, memberikan pemulihan di dalam batin kita, sehingga saudara dan saya mengalami pertumbuhan, mengalami kuasa dan mukjizat Tuhan. Ya, saudara, inilah yang firman Tuhan katakan dalam hidup kita. Nah, saudara, bagaimana kita dapat menerima air yang memberi kehidupan itu, menerima air hidup itu, ya. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 7 ayat yang ke-37,
Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Saudara, bagaimana kita, saudara, dapat menerima air kehidupan itu? Ya, saudara, yang pertama adalah milikilah hati yang haus akan Tuhan. Saudara, itu pada saat kita memiliki hati yang haus akan Tuhan, maka kita pasti akan mencari Tuhan, datang tersungkur di bawah kaki Tuhan. Dan disitulah awal pemulihan hidup saudara dan saya, awal pertobatan, awal pemulihan, awal musisat saudara dan saya yang kita alami tatkala Tuhan mulai mengubahkan hidup saudara dan saya, memberikan kekuatan saat engkau lemah, ya, mengurapi saudara dan saya, ya. Biarlah pelayanan kita hidup, biarlah kita boleh menjadi berkat dimanapun kita boleh berada, perkataan kita hidup, saudara, yang mendatangkan kekuatan bagi sesama oleh karena pergaulan yang intim kita dengan Tuhan, ya. Selalu kita haus dan lapar akan Tuhan, ya. Orang yang lapar dan haus akan Tuhan itu menandakan rohaninya hidup, rohnya hidup, ya. Nah, saudara kasih, saudara, ya, setiap orang yang haus pasti akan mencari air untuk kelangsungan hidupnya, ya. Demikian pula bagi setiap kita yang hatinya haus akan datang pada Tuhan Yesus, dan Ia akan memberikan kita air kehidupan, yaitu Roh Kudus yang dijanjikan itu, ya. Yang kedua adalah percaya Tuhan Yesus, ya. Di ayat yang ke-38 dan 39 dari Yohanes pasal yang ke-7, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, ya. Saudara, Roh Kudus diberikan kepada saudara dan saya yang haus akan Tuhan dan yang percaya kepada Yesus, karena Dialah satu-satunya pembaptis dengan Roh Kudus, ya. Sehingga saudara, hidupmu dipulihkan, saudara diurapi dalam pelayananmu, ya. Saudara mengalami perubahan hidup, ya. Saudara, doamu hidup, ya. Pelayanan yang hidup, perkataanmu adalah perkataan yang hidup, oleh karena Roh Allah yang diam dalam diri saudara dan saya memberikan kuasa, ya, sehingga saudara dan saya berjalan dalam kemenangan dan hidup kita boleh menjadi berkat. Inilah firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat dalam hidup saudara dan saya. Kita akan tundukkan kepala dan kita akan berdoa, ya. Terima kasih buat anugerah kasih setia Tuhan, dan kami mau menyiapkan hati kami, Tuhan, sebelum berdoa untuk mendengarkan, untuk menyanyikan satu pujian, Kaulah air kehidupan, ya Tuhan, yang memberi kelegaan. Kaulah air kehidupanku, yang memberi kelegaan. Kaulah roti kehidupanku, yang memberi kekuatan, Katakan, tiada ku takut Tuhan, tiada ku takut jalani hidup ini bersama Yesus, ku menang, tiada ku ragu akan janjimu Tuhan, bersama Yesus ku menang. Katakan, tiada ku takut Tuhan, tiada ku takut jalani hidup ini bersama Yesus ku menang. Tiada ku ragu akan janjimu Tuhan, bersama Yesus ku menang.
bersama Yesus ku menang. Saudara, bersama Yesus kita menang ya. Biarlah saudara dan saya kita boleh berjalan di dalam kemenangan oleh karena firman Tuhan yang boleh menguasai hidup saudara dan saya. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah dan kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Dan biarlah Roh Kudus mengubahkan hidup kami dari hari ke hari dan memakai kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Dan saat ini yang lemah sudah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan sudah hiburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami di hadapan-Mu, dan kami berdoa Tuhan sepanjang hari ini biar penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saudara angkat hati dan terima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Saudara, kalau engkau diberkati, saudara boleh share saudara misbah doa pagi ini dan bagikan kesaksian saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.